Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Ngobrol Berisi Podcast. Senang sekali hari ini kita bisa ngobrol santai tentang salah satu isu yang sangat penting dalam dunia pemerintahan dan organisasi, yaitu konflik kepentingan. Mungkin istilah ini sering kita dengar, tetapi belum tentu semua orang memahami dan apa sih sebenarnya konflik kepentingan itu? Bagaimana contohnya dalam kehidupan kerja kita sehari-hari? Dan yang paling penting, bagaimana caranya mengelola konflik itu agar tidak berdampak negatif terhadap organisasi? Nah, untuk membahas topik ini, saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Ada Kak Stefani sama Kak Sari. Halo Kak, apa kabar? Halo, halo, kabar baik. Terima kasih sudah mengundang saya. Oke, teman-teman semua, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk pada pembahasan kita di saat ini. Oke, Kak Stefani, mungkin banyak yang masih bingung ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan konflik kepentingan aktual itu? Oke, baik. Nanti akan saya jelaskan secara sederhana. Menurut saya konflik kepentingan aktual itu merupakan suatu situasi ketika seseorang yang memiliki kewenangan atau tanggung jawab dalam pekerjaannya sedang berada dalam kondisi di mana kepentingan pribadinya itu benar-benar mempengaruhi atau berpotensi mempengaruhi keputusan yang dia ambil. Jadi ini tuh bukan sekedar hanya kemungkinan atau dugaan, tapi juga memang ada beberapa benturan nyata antara kepentingan pribadi dan juga kepentingan organisasi. Seperti itu, Oke, Kak. berarti konflik kepentingan aktual ini sudah terjadi ya, Kak, bukan cuma sekedar potensi saja? Tepat sekali. Jadi dalam praktiknya itu, konflik kepentingan itu dapat dibedakan menjadi konflik aktual, potensial, dan juga yang dipersepsikan. Nah, konflik aktual itu adalah kondisi di mana ketika pengaruh kepentingan pribadi terhadap pelaksanaan tugas sudah benar-benar ada. Kalau misalnya dalam lingkungan ASN sendiri, mengapa sih Kak isu ini sangat penting? Menurut saya karena ASN itu benar-benar dituntut bekerja secara profesional, objektif, dan juga berintegritas. Jadi jika keputusan yang diambil dipengaruhi kepentingan pribadi, maka kepercayaan masyarakat terhadap ASN itu sendiri, yang merupakan seorang pelayan masyarakat terhadap organisasi itu bisa menurun. Oke, Kak, yang luar supaya bisa lebih mudah dipahami oleh kita sama teman-teman yang dengar saat ini juga, kira-kira menurut Kakak boleh diberikan contoh yang sering terjadi gitu? Boleh tentu saja. Jadi misalnya nih, seorang pejabat yang menjadi anggota tim pengadaan barang dan jasa. Kemudian salah satu perusahaan peserta tender ternyata milik anggota keluarganya. Nah, jika pejabat tersebut tetap ikut menilai atau menentukan pemenang tender, maka itu merupakan suatu konflik kepentingan aktual. Hmm, karena itu ada hubungan keluarga ya Kak, sehingga dapat mempengaruhi objektivitas sebuah keputusan. Ya, benar sekali. Ada juga contoh lainnya itu eh, seorang pegawai ini memiliki suatu usaha pribadi yang menyediakan jasa yang sama dengan layanan yang dikelola instansinya. Nah, kemudian dia ini menggunakan informasi internal kantor untuk menguntungkan usahanya sendiri. Itu juga termasuk salah satu konflik kepentingan aktual. Wah, untuk ke konflik kepentingan aktual ini ternyata dekat sekali ya sama kehidupan kita sehari-hari. Betul sekali, Kak Fani. Bahkan kadang terjadi tanpa kita sadari. Jadi misalnya memberikan khusus kepada teman dekat atau relasi bisnis dalam proses pelayanan publik. Hmm. Oke, baik Kak Stefani. Selanjutnya nih untuk Kak Sari. Kak Sari, kalau konflik kepentingan ini dibiarkan, dampaknya kira-kira seperti apa sih Kak untuk organisasi menurut Kak Sari? Menurut saya, dampaknya tuh cukup besar. Pertama, menurunkan kepercayaan publik terhadap organisasi. Kedua, menciptakan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Kemudian yang keempat,
menurunkan motivasi pegawai lain karena muncul kesan bahwa keputusan tidak lagi didasarkan pada kompetensi atau aturan. Jadi bukan hanya merugikan individu saja ya Kak, tetapi juga merugikan organisasi secara keseluruhan. Iya, betul. Bahkan dalam jangka panjang itu dapat merusak budaya kerja dan reputasi organisasi. Oke Kak Sari, nah sekarang kita tuh masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana cara mengelola konflik kepentingan itu agar tidak berdampak negatif Kak? Di sini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan itu. Yang pertama adalah mengenali konflik kepentingan sejak dini. Pegawai harus mampu bertanya kepada dirinya sendiri, apakah saya memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan saya? Dan maksudnya di sini adalah eh, apapun konflik kepentingan yang terjadi, kembali ke diri dulu. Baru nanti bagaimana kita mengatur konflik kepentingan itu dari dalam diri sehingga berdampak pada lingkungan sekitar seperti itu. Oke Kak, jadi ini bisa dibilang kesadaran diri sendiri ya, Dan integritas diri. Betul. Yang kedua, mengungkapkan atau melaporkan konflik kepentingan tersebut kepada atasan atau pihak yang berwenang. Transparansi adalah langkah penting. Dan saya pikir eh, kalau terjadi konflik kepentingan seperti itu, memang butuh untuk transparansi dan harus kembali lagi ke atasan karena kadang-kadang eh, kita itu hanya mampu untuk eh, apa untuk diri sendiri, untuk menilai diri sendiri, tapi untuk misalnya terjadi konflik itu kita harus membutuhkan orang lain atau dalam hal ini atasan seperti itu. Tapi Kak, pada faktanya tuh kadang orang takut ya melaporkan karena khawatir dianggap bermasalah ataupun sangat apa ya tentang jabatan, berpotensi untuk dilengsarkan dan sebagainya. Menurut Kakak gimana? Di sini justru sebaliknya, melaporkan konflik kepentingan menunjukkan integritas. Organisasi biasanya lebih menghargai keterbukaan daripada penyembunyian masalah. Jadi transparansi penting. Lalu, oh iya oke Kak. Lalu langkah berikutnya gimana Kak? Di sini untuk langkah berikutnya tuh yang ketiga, yaitu eh, untuk pengambilan keputusan yang terkait konflik kepentingan. Misalnya seseorang memiliki hubungan keluarga dengan peserta seleksi atau vendor tertentu, maka sebaiknya tidak terlibat dalam proses penilaian. Supaya sebuah keputusan yang diambil itu benar-benar objektif ya Kak. Ya. Kemudian di sini juga keempat, organisasi perlu memiliki aturan atau mekanisme pengendalian konflik kepentingan yang jelas sehingga termasuk dalam hal ini termasuk sosialisasi dan pelatihan secara berkala. Jadi pengelolaan konflik kepentingan bukan hanya tanggung jawab individu tetapi juga organisasi. Tepat sekali. Oke Kak Sari. Kira-kira Kak Stefani, kalau masalah ini dikaitkan dengan nilai ASN berakhlak, konflik kepentingan ini berhubungan dengan nilai apa saja, Kak? menurut saya sangat erat kaitannya ya dengan nilai akuntabel dan loyal. Jadi akuntabel ASN harus datang setiap keputusan yang dia ambil. Loyal karena ASN harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan organisasi di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Hmm. Ya, saya tambahkan, selain itu juga berkaitan dengan nilai harmonis dan kolaboratif, karena keputusan yang diambil harus secara adil sehingga menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan saling percaya. Oke, menarik sekali ya teman-teman pembahasan kita hari ini. Kalau boleh saya simpulkan, konflik kepentingan aktual adalah kondisi ketika kepentingan pribadi benar-benar mempengaruhi atau berpotensi langsung mempengaruhi pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan seseorang. Contohnya bisa berupa keterlibatan dalam pengadaan yang melibatkan keluarga, pemberian perlakuan khusus kepada relasi, atau penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dan untuk mengelolanya
perlu mengenali konflik sejak dini, melaporkannya secara terbuka, menghindari kegagalan dalam pengambilan keputusan terkait serta menerapkan aturan yang jelas di dalam organisasi. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah berbagi wawasan pada hari ini, Kak Stefani dan juga Kak Sari. Terima kasih. Semoga Terima teman-teman kasih, peserta semoga bermanfaat. semakin memahami pentingnya integritas dalam bekerja. Oke, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tetap semangat belajar, menjaga integritas, dan menjadi ASN yang profesional serta berorientasi pelayanan. Bye-bye. Bye. Bye-bye.